Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini membahas tentang ruang lingkup anak dan remaja. Ruang lingkup bimbingan konseling anak dan remaja ditinjau dari sisi psikologi mereka. Nah, sekarang apa bedanya sisi konseling dan sisi psikologi? Otomatis kalau pada ranah bimbingan dan konseling, masalah mereka bersifat neuros. Kalau psikologi, masalah mereka sudah hampir mau bersifat psikosis. Makanya di sana kalau sudah tahu tahap-tahapan permasalahan, enak kita nanti. Oke. Ruang lingkup psikologi anak yang pertama yaitu mengajarkan dengan contoh konkret. Nah, ini bukan sebenarnya bisa masuk ruang lingkup psikologi, bisa masuk ruang lingkup konseling. Kok bisa memberikan contoh konkret? Berarti kan dia itu seorang membuat kesalahan anak ini. Kesalahan ini kalau terus berulang-ulang, ini kan jadi kebiasaan. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, ini kita harus menggunakan teknik khusus. Bisa kita pakai tekniknya psikologi. Kalau itu memang sudah benar-benar masuk kepada ranah psikosis, kita bisa menggunakan teknik konseling ketika masalah itu hanya bersifat neurosis. Memberikan nasihat positif. Nasihat positif, contoh, apakah ada anak-anak atau anak SD aja yang gila? Jawabannya zaman sekarang sudah mulai ada. Kenapa? Bisa jadi efek dari game, efek dari HP. Itu yang membuat mereka menjadi seperti itu. Lah bagaimana cara kita? Kemarin saya dapat konseling, dia itu anak kelas 5 SD. Karena orang tuanya terlalu sering memberikan HP, sehingga dia itu game terus dan tidak mau untuk berangkat sekolah. Kan hal ini berlangsung terus sampai ketika orang tua itu mengantarkan anak ini agar mau sekolah. Di tengah jalan dia itu loncat dari sepeda motornya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti masuk pada ranah psikosis. Bagaimana agar kita memberikan reinforcement positif supaya dia itu mau sekolah? Mengembalikan kepada zona mereka, kepada ruang mereka. Terus yang ketiga, mengajarkan anak untuk mengendalikan emosi. Jelas anak-anak kalau emosian, emosi itu biasa. Tapi kalau emosian atau selalu menghadapi sesuatu dengan nada tinggi, itu disebut dengan psikosis. Bisa masuk menurut saya sendiri ya. Kenapa? Hal ini sudah mendarah daging. Kalau itu nggak segera ditangani, maka yang terjadi anak-anak akan karakternya seperti itu terus. Terus yang keempat, menerapkan program reinforcement atau menetapkan program reward and punishment, token ekonomi. Ya, sahwis. Yang kelima, mengawasi pergaulan anak, jelas. Yang keenam, mengawasi teknologi atau tontonan anak. Sekarang gini, di zaman yang bisa dikatakan milenial banget ini, sekarang anak SD, bahkan anak TK, sebelum TK pun anak PAUD, dia sudah memiliki HP. Orang tuanya seolah daripada anak keluar rumah, mending tak kasih HP, dia diam di rumah. Ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya, orang tua itu jadi mudah untuk mengendalikan anak. Tapi sisi negatifnya, orang tua merenggut harkat dan martabat anak dalam bidang sosial. Kalau anak terus seperti itu, apakah mereka nanti bisa menjadi anak yang ekstrovert? Bagaimana mereka? Apakah mereka itu bisa dalam bersosialisasi? Belum tentu bisa. Kenapa? Hal itu dari kebiasaan. Coba sekarang mana? Terkadang anak-anak dikasih HP itu pun salah gunakan. Contoh, kemarin saya ada di Kabupaten X. Di sana anak kelas 4 SD, dia itu memiliki 80 video porno. Sakti kan? Anak SD 80. Yang anak kuliahan aja lihat itu ada yang malu, ada yang tidak. Ini anak SD loh ya. Dari mana? Jelas dari orang tua yang tidak mengawasi anak dan mereka salah dalam menggunakan teknologi. Saya pun sendiri pernah menangani anak. Waktu itu anak kelas 8 SMP. Dia itu memiliki sekitar 2000 video porno. Jadi ada aplikasi khusus yang ketika ada update video porno dia langsung masuk. Seru banget.
Makanya dari sana sebagai orang tua yang baik, sebagai konselor yang baik, kita harus selalu waspada terhadap kemungkinannya. Pak, apakah konselor itu wajib berpikiran negatif? Wajib. Kenapa? Kalau konselor bersifat memiliki positif thinking, yang terjadi apa? Anak didiknya jadi sembrono. Anak didiknya bermasalah dianggap seorang dia tidak bermasalah. Tapi kalau negatif thinking, anak tidak bermasalah pun konselor pasti berusaha mencari permasalahan-permasalahan ada di anak-anak supaya apa? Ada masalah yang baru muncul, konselor langsung bisa menyelesaikan. Enak. Makanya itu caranya anak dan remaja, setiap orang tua dalam berkomunikasi pasti ada yang namanya larangan, ada namanya perintah. Perintah itu ada yang larangan, ada yang lakukan, ada yang teguran. Contoh sekarang, nanti tolong kamu bersihkan kamar tidurmu. Itu berarti perintah. Kalau larangan, jangan keluar rumah, ini musim corona. Tapi yang terjadi apa? Diindahkan sama anak-anak? Tidak. Kenapa? Karena anak-anak belum paham akan apa sih virus itu. Terus teguran ketika anak berbuat salah, jangan diulangi lagi ya. Nah, hal itu bisa memiliki sisi positif dan negatifnya. Ketika anak itu tidak pandai dalam mengendalikan emosi, yang terjadi apa? Pasti salah paham. Makanya bagaimana cara seorang konselor dalam meminimalisir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, modal permintaan, mengharap. Contoh kalau konselor, tolong nanti di rumah kamu kerjakan ini ya, silahkan nanti bikin video ya. Itu kan perintah. Permintaan, mengharap. Pernahkah cintamu bertepuk sebelah tangan? Itulah namanya harapan. Harapan itu bisa jadi terlaksana dan tidak terlaksana. Ketika orang tua dan anak itu memiliki tujuan yang sama, insya Allah semuanya akan dilakukan. Tapi kalau orang tua dan anak memiliki tujuan yang berbeda, yang terjadi cintamu bertepuk sebelah tangan. Terus meminta, biasa. Bagaimana cara kita mengajarkan agar anak itu meminta dengan cara yang baik, bukan arogan. Anak yang arogan, Bu, saya minta sepeda motor besok. Kalau enggak, rumah ini akan saya porak-porandakan. Benar tak salah? Bagaimana cara seorang konselor, bagaimana cara seorang psikolog dalam meredam emosi anak, emosi remaja yang seperti itu? Apalagi anak remaja sekarang sudah banyak yang terpengaruh minum minuman keras sama obat-obatan terlarang. Pasti emosi mereka itu tidak terkendali. Bahkan mereka melakukan itu dengan tidak sadar. Bagaimana cara kita? Makanya sebagai seorang konselor kita tuh wajib tahu ciri-ciri anak ini memang benar-benar emosinya dari dalam diri sendiri, ataukah terpengaruh dari lingkungan sekitar, atau terpengaruh obat-obatan terlarang. Nah, kalau kita nggak pandai, kita tidak memiliki skill, bagaimana? Makanya seorang konselor yang baik itu adalah seorang konselor yang pandai, yang banyak akan pengalaman. Bukan konselor yang terus berdiam diri dalam rumah. Kapan pengalaman mereka didapatkan? Terus model saran, menganjurkan. Bajumu itu kok kelihatan sudah usam ya? Gimana kalau kamu pindah baju yang lain, yang lebih baik, kan bisa. Terus menawarkan, bagaimana? Sama aja tak mendorong, menasehati. Intinya bagaimana cara kita dalam menyampaikan, cara kita dalam berbicara, dan bagaimana cara kita dalam menyentuh hati mereka sesuai dengan situasi dan kondisi mereka saat itu. Makanya konselor wajib pinter. Gak ada ceritanya konselor itu bodoh. Logikanya gini, dokter, apakah mungkin ketika ada pasien yang datang terus dokter itu membuka resep? Gak mungkin kan? Tapi kalau konselor, apakah mungkin ketika ada konseling yang datang ke kita terus meminta saran ke kita, terus kita itu buka buku teori konseling dulu, teori teknik konseling dulu, membaca dulu? Gak mungkin. Makanya kita harus wajib memahami itu semuanya di luar kepala kita. Oke? Salam konselor.